Nah, oke Pak. Jadi untuk hari ini sendiri Pak ya kita akan berdiskusi, tepatnya sih ngobrol santai ya Pak. Iya, Nah, untuk santai aja ya. betul banget nih. Nah, jadi untuk malam ini sendiri ya, kita bersama Saham Daily. Ya, di malam ini kita akan membahas topik menarik terkait saham big caps underperform gitu. What's next? Nah, seperti itu. Nah, dan juga kalau misalkan dari kawan Visto dan juga ini untuk penonton Saham Daily ini biasanya nyebutnya apa nih Pak? Hah? Manggilnya sih Kodoni sih biasanya. Oh, Kak Doni. Oke, oke. Berarti untuk panggilan. Oke, oke. Nah, jadi kalau misalkan Santai pengen aja. bertanya, kalau misalkan pengen bertanya gitu, silakan nanti tulis aja di kolom komentar ya. Nanti Kak Doni akan jawab nih nanti di saat sesi Q&A ya, Ya, seperti itu. Oke, Pak. Mungkin ini juga dari Kang Visto dan juga penonton lainnya gitu. Udah sangat antusias. Kita mungkin langsung masuk aja ya, Pak, ke pembahasannya ya. boleh boleh silakan Lia. Iya. Pak, nah ini kalau kita lihat gitu kan IHSG akhir ini kan memang masih sangat tertekan gitu ya. Dan Ya, kalau kita betul. lihat memang ini tertekannya itu karena saham-saham big caps gitu kan. Dan bahkan di IDX 80 termasuk LQ45 dan perbankan juga nih ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, terkait bagaimana sih Pak secara umum gitu untuk hasil laporan keuangan nih Pak untuk big caps di kuartal 4 atau di full year 2024. Apakah lebih banyak yang di bawah ekspektasi dan kira-kira sektor mana nih Pak yang paling banyak meleset gitu dari ekspektasi Pak? Oke, ini sebelum kita mulai lebih dalam, kita disclaimer dulu ya bahwa sesi live malam ini itu sama investasiku sifatnya itu edukasi, kita kasih point of view kita, saling tukar pandangan kita, tapi tidak ada ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Jadi masing-masing trader maupun investor ketika melakukan trading maupun investing itu sudah harus tahu namanya resiko. Jadi harus membatasi resiko ya. Jadi disclaimer onnya tingkat dewa. Takutnya kita ngomong kita nyebut saham terus disuruh beli gitu ya Iya. kode meternya. Oke, so memang kalau kita lihat dari ISG sendiri masih merah ya, year to date mungkin minus 5%. Kalau teman-teman ingat dari awal November semenjak Trump itu memenangkan pemilu ya, itu asing tetap keluar ya. Jadi kayak benar-benar foreign flow out itu terjadi hingga Februari ini, bahkan sampai hari ini gitu ya. Kalaupun ada asing masuk itu mungkin ketika BI rate turun ya. Kemarin begitu BI rate tidak diturunkan, jualan lagi Gitu. gitu ya. Iya. Seperti itu. Dan memang kalau kita lihat big caps itu ini karena data tanggal 20 belum bisa keluar, saya pakai data kemarin ya. Big caps itu kan ada BCA, Brand, TBA, Bayan, BBRI, Aman, BMRI, BSSA, Telkom dan Pani. Ini yang data tanggal 19. Kalau kita lihat memang untuk earning report itu untuk full year belum keluar ya. Jadi kayak Brand belum keluar, TPA, Bayan, Aman, DSSA, Telkom sama Pani. Ini yang big caps yang belum keluar. Tapi kalau perbankan seperti BCA, BRI, BMRI, Telkom itu Telkom belum ya. BBRI, BCA, BMRI, BTN itu udah keluar gitu. Yang lain itu masih belum rilis laporan. Jadi memang biasanya rilis laporan keuangan itu baru setelah audit ya. Jadi mungkin bulan Maret begitu ya, menyusul kayak RUPS juga gitu. Tapi nggak apa-apa. Tadi kalau kita bilang underperform memang kita lihat dari 4 big bank ini yang underperform itu BRI, BMRI, BBNI. Sedangkan BCA itu sesuai ekspektasi. Maksudnya itu begini, underperform ini bukan berarti kinerjanya buruk ya, BRI dan Mandiri maupun BNI, tapi mereka under dari konsensus, ekspektasinya konsensus lebih tinggi daripada mereka. Sedangkan yang sesuai dengan konsensus 100% itu adalah BCA. Jadi BCA cukup solid, laba bersihnya 54,8 triliun gitu. Jadi naik 12,7% year on year gitu. Tadi saya bilang bahwa sebenarnya BBRI juga nggak buruk-buruk amat karena dia masih laba 60,2 triliun dengan kenaikan cuma 0,1% year on year. Jadi kayaknya tipis banget ya untuk BRI. Sedangkan untuk BNI itu dia labanya naik 2,7% sebenarnya year on year, cuman di bawah ekspektasi begitu ya untuk BNI. Sedangkan untuk BBTN nih kecil ya, bank pemerintah itu dia memang yang kita bilang labanya turunnya lumayan 14% year on year begitu. Jadi kalau kita ngomong big bank sebenarnya memang yang paling solid adalah BCA, yang terkoreksi sedikit itu uh, sebenarnya BBTN ya, bukan bukan BMRI, bukan BBRI maupun dari BBNI begitu. Jadi secara fundamental Big Bang sebenarnya itu bukan hal yang
gimana-gimana. Tapi pertanyaannya, kenapa Big Bang ini bisa asing jual begitu kan? Iya nih. Jadi kembali lagi kalau buat aku lebih ke suku bunganya di Amerika dengan tingkat suku bunga Amerika yang masih tinggi karena inflasinya juga belum turun ya. Jadi untuk The Fed untuk menurunkan tingkat suku bunga itu enggan gitu karena inflasinya masih tinggi sehingga kita bilang higher for longer ya istilahnya seperti itu. Dan ketika Trump menang dengan trade war-nya itu, kita bisa lihat bahwa ketakutan orang belum dilantik aja November begitu dia menang itu sudah asing udah keluar dari Keluar, Indonesia gitu iya. ya, gitu. Jadi ekspektasinya itu sangat kembali ke tahun 2018. Jadi ada trade war 1.0 dan sekarang trade war 2.0 gitu ya. Dan memang kita lihat bahwa yield obligasi di Amerika juga naik, terus US dollar menguat, rupiahnya yang ambrol begitu ya. Karena kalau kita sempat ingat sebenarnya rupiah sempat 15.000 ya, 100 something. Begitu Trump itu menang, wah rupiah jeblok-jeblok sampai di 16.300, 16.400 dan bursa saham juga mengikuti gitu ya ketika asing keluar karena asing ini kan mendominasi di big bank kita ya. Jadi ya mau nggak mau gitu ya di marketnya itu merah merona gitu menyedihkan buat kita. Tapi secara kinerja sebenarnya nggak ada problem ya secara fundamental itu kita lihat cukup kuat gitu. Tapi kalau kita mau bilang bahwa isunya kayak BBRI di mana dia ada NPL yang terhadap UMKM ya, lalu kalau kita ngomongin BBTN tadi memang anjlok. Nah, BBTN ini terkoreksi juga menurut aku karena dia ada case kan masalah perkreditan itu ada 80.000 KPR yang tidak bersertifikat begitu. Nah, tapi baru diselesaikan itu uh, sisa itu ada 38.000 yang belum. 120.000 jadi 38.000 38.000. sampai 40.000 lah, sorry. Ya, itu sekitar 3,3 triliun kan masalahnya dan akan diselesaikan hingga tahun 2027. Jadi untuk BBTN ini yang dari 120.000 case dia solve 80.000, sisa sekitar hampir 40 ribuan yang belum di solve gitu ya. Sehingga ya kinerjanya juga kurang bagus gitu ya dan juga daya beli masyarakat dengan KPR bunga segitu tuh agak susah dan kalau kita lihat selama 6 bulan terakhir ini BI rate kan turun 2 kali ya gitu Iya. tapi data di Desember suku bunga itu masih 9,25 kalau nggak salah lalu di Januari itu malah naik ke 9,7 something persen gitu jadi agak anomali ya BI rate-nya turun 50 basis point tapi bunga kreditnya ini bunga pinjaman malah naik begitu. Jadi kayak BI rate-nya nurunin tapi bunga pinjaman naik sehingga kayak masyarakat tetap aja nggak ngefek gitu. Dia mau ngambil KPR juga mikir-mikir gitu ya dengan tingkat bunga yang malah naik begitu. Jadi dengan daya beli yang lemah, tingkat bunga pinjaman naik itu agak susah ya untuk masyarakat mungkin dia mau ambil KPR, dia mau buat kredit usaha itu agak susah untuk masyarakat. Jadi di perbankan ini mesti lihat sentimennya juga begitu. Dan kalau kita ngomongin Trump di sana, dia kan lebih ke energi fosil ya. Jadi agak kurang suka dengan energi terbarukan. Makanya dia keluar dari perjanjian Paris. Dan teman-teman tahu bahwa kayak BMRI, lalu BBNI ini banyak menyalurkan kredit EBT, betul kan? Jadi agak bertolak belakang nih. Trump yang nggak suka, yang di dalam ini yang Bank BMRI, Bank BBNI. Nah, kalau kalian lihat, mungkin bisa cek ya, berapa besar kredit yang disalurkan untuk EBT begitu. Dan di Indonesia sendiri, kalau kita lihat bahwa dua bank ini, BRI maupun BMRI maupun BBNI, itu banyak memberikan kredit untuk infrastruktur gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kan infrastruktur ini masih jalan nggak ini? Takutnya di kredit macet. Jadi aku melihat bahwa asing juga cukup mereka pasti punya data ya. Ini sebenarnya di level mana sih kredit infrastruktur sudah dicairkan dalam 2022-2023, efeknya ke BMRI maupun BBNI. Kalau BBT tadi masalah sertifikasi rumah, sedangkan dua bank ini lebih ke situ gitu. Jadi agak-agak risky mungkin buat mereka ya. Jadi mungkin mereka mending cabut gitu. Dan BBNI juga ada kasih apa namanya pinjaman untuk Sril ya, yang tekstil yang bermasalah itu. Jadi ini juga suatu catatan ya. Kalau aku lihat di sini memang ada pembengkakan COC ya dari
BBNI ini karena ada tambahan provisi yang dibukukan untuk grup Sri Rezeki Isman atau Sril. Nah, jadi ini yang mungkin agak memberatkan untuk BBNI gitu ya. Itu sih. Jadi cuman kalau sekarang kita lihat posisi sekarang ini malah secara year to date itu yang diantara Big Bang ini BNI yang Iya, menguat ya. oh, Karena betul. plus 2,53%. Aku lihat BRI masih minus 4%, BMRI minus 9%, BCA minus 6,98% gitu. Tapi kalau bicara one year, satu tahun ke belakang memang masih minus paling besar itu masih BBRI ya. Tapi kalau year to date memang BNI yang lebih leading di situ. Gitu. Kalau nggak salah ya, kita nebak-nebak BBNI ini kemungkinan dia dapat positif ini karena uh, DHE, DHE STA ya. Itu yang akan diberlakukan di 1 Maret ya. Karena BNI ini kan fokusnya ke ekspor impor gitu. Jadi kalau teman-teman yang ekspor impor sumber daya alam itu kan dananya harus sedikit di Indonesia kan di devisanya selama 1 tahun 100% ya untuk yang 250.000 USD gitu. Jadi mungkin BBN ini dapat Angin sentimen segar. positif dari situ. Oke. Karena agak beda Mm-mm. dia yang menguat sendiri dibandingkan bank-bank yang lain gitu ya. Kalau BMR ini kan kemungkinan didesain untuk Danantara ya, tapi belum keluar SK-nya apakah benar-benar BMRI yang akan pegang dananya itu. Gitu. Jadi nanti akan ada sentimen-sentimen BBNI mungkin di DHE, tapi untuk BMRI kemungkinan di Danantara tadi itu. Itu sih untuk catatan aku di bank-bank ini ya. Gitu. Oke. Nah, jadi untuk kan Visto ya nggak usah khawatir gitu, karena perbankan ini sebenarnya bukan berarti ya, tepatnya ini khusus untuk saham big caps gitu, bukan underperform semua gitu, tapi memang ya ini untuk tadi ya BCS sendiri yang memang laporan pagi itu solid gitu kan. Ya, Dan solid, memang solid. nah untuk BTN sendiri memang sedikit anjlok ya gitu kan, karena memang cash dari KPR sendiri gitu kan. Ya, Nah, terus kemudian kalau kita lihat nih di tengah penurunan BI rate gitu yang Januari turun 25 basis point, tapi untuk sebaliknya gitu ada anomali ya untuk pinjaman di KPR justru naik itu menjadi 9,75%. Wah, menarik banget nih ya, bahkan untuk BNI yang dimana kinerjanya sekarang ini kan positif dibandingkan bank lainnya karena diuntungin nih dari yang mana DHE sendiri ya karena ya. fokus ke ekspor impor. Wah, ini menarik banget nih Pak informasinya Mhm. Pak. Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi untuk Konvisa pengen bertanya, Anda boleh banget nih nanti dijawab di sesi Q&A. Jadi tulis aja di kolom komentar ya, nih sambil kita lanjut diskusinya ya. Ya. Nah, kira-kira nih Pak, untuk koreksi IHSG sendiri kan memang cukup dalam gitu. Nah, apa untuk sekarang ini udah mencerminkan valuasi yang wajar belum sih nih Pak? Atau masih ada risiko downside lebih lanjut nih Pak? Sebenarnya ini masalah dua hal yang tidak menguntungkan. Satu dari sisi makro dunia, di mana Trump yang apa trade war gitu ya, di mana dia akan mengenakan banyak sekali tarif ke Kanada, ke Meksiko, walaupun di pending 1 bulan gitu ya. Nanti bulan depan udah beda lagi ceritanya, kan akan berlaku 25% gitu ya. Lalu ketika dia mengenakan tarif 10% ke Cina, Cina balas lagi dengan 15 dan 10% tarif gitu. Jadi kayak benar-benar di luar itu tidak mengenakan, walaupun mungkin dia akan meredakan konflik yang di Ukraina sama Rusia begitu ya, ataupun yang ada di Palestina gitu. Tapi secara trade war itu menurut kita nggak ada yang menang sih sebenarnya, karena pasti inflasi akan naik karena trade war gitu. Nah di dalam negeri sendiri itu kalau teman-teman baca berita pasti eh, apa ya, ngelus dada kali ya. Dan bahkan ada Indonesia gelap di situ. Jadi terlalu banyak sentimen negatif gitu ya untuk di Indonesia sendiri dengan menteri-menteri yang mungkin si A ngomong apa, si B ngomong apa gitu ya. Jadi ada kebijakan yang hari diputuskan besok di cancel ya. Kita nggak perlu detail, tapi itu kita bisa rasakan bahwa Betul. bagaimana sih Indonesia ini sendiri untuk bisa menarik investor asing gitu kan. Karena GDP kita itu kan komponennya udah jelas ya, apa-apa aja. Tapi ya mau gimana untuk narik investor aja susah gitu. Beda dengan Vietnam, beda dengan Malaysia, dengan Thailand, India gitu ya. Dan mereka berani kasih kayak Apple aja dia berani invest besar gitu ya. Baik itu Samsung, baik itu Foxconn di situ gitu. Jadi Indonesia cuma dapat kecil banget gitu marketnya. Bahkan TikTok aja bangunnya di Thailand gitu kan. Jadi ini sesuatu yang memang PR banget untuk pemerintah. Untuk secara domestik kita lihat APBN kita itu 2025 minus 616 triliun. Ya kan? Terus kita harus bayar utang 800 triliun. Lalu
eh, harusnya kan pemerintah itu di APBN dia asumsikan bahwa PPN di 12%. Begitu akhir tahun dibatalkan, artinya pemerintah tuh kehilangan potensi berapa? 75 triliun. Jadi nambah lagi tuh defisitnya. Iya, Iya kan? Karena betul betul. nggak dinaikkan PPN 12% gitu. Lalu kita juga ingat masalah Danantara ya. Danantara ini kan akan menargetkan dapat dividen dari BUMN. Jadi BUMN itu kan targetnya pemerintah targetkan 2025 dividennya BUMN itu 90 triliun. Nah, 65% itu akan dipakai untuk Danantara. Jadi kalau 90 triliun kaliin 65% mungkin sekitar 58 triliun ya. Mungkin di situ. Nah, itu 58 triliun itu akan dipakai untuk Danantara gitu. Bukan jadi APBN tadi itu ya dialokasikan ke Danantara kan tadi gitu. Itu jadi PR dan pemerintah itu dia akan menarik utang baru itu sekitar 750 triliun. Jadi utang 800 triliun, dia tarik 750 triliun, dia cuma bayar 50 triliun dong. Iya, Gitu. betul betul. Padahal masih kurang sama yang tadi BPN 15% yang Iya, 75 triliun. Begitu. Jadi harusnya pemerintah utang lebih banyak daripada 750 triliun. Sedangkan masalah pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga itu kan dipangkas rencananya 750 triliun juga. Tapi itu dipangkas bukan untuk tidak dipakai, tapi itu dialihkan. Jadi istilahnya sebenarnya bukan dipangkas ya. Jadi dia pangkas anggarannya tapi dialihkan ke makanan bergizi gratis 425 triliun ya kan. Sisanya itu untuk Danantara lagi gitu. Jadi ini PR yang cukup berat ya untuk pemerintah karena ketika dia melakukan pemangkasan anggaran, artinya yang biasanya kita spending meeting di hotel atau apa itu berkurang banget gitu. Ya kan? Jadi kayak di Bali aja itu mostly akomodasi ya. Kebayang nggak tuh government nggak akan meeting ke sana, nggak ada event-event yang besar di sana. Jadi akan eh, orang Bali juga penghasilannya pasti akan turun begitu ya. Itu contoh-contoh satu ya. iya. Belum lagi untuk pengurangan dari bidang-bidang yang lain, gitu, sektor-sektor yang lain gitu. Jadi agak berat ya untuk Indonesia ini uh, apa aku bilang ya. Jadi dari dunia luar itu sudah berat, di dalam juga tidak solid begitu terkait kepastian hukum. Kita lihat sertifikat bisa double terus digusur ya. Ada yang salah digusur lagi. Iya, benar Ya benar. nggak? Belum pagar laut, Hmm, ya kan? Pagar laut itu kan sesuatu yang SHM-nya dikeluarkan resmi kan gitu. Terkait itu jadi dipalsu atau gimana, tapi itu terjadi begitu kan. Jadi agak susah sih ya untuk asing itu bisa mending saya di Vietnam aja, betul nggak? Kalau kita lihat kan kalau dengan kondisi seperti ini, oh ya Indonesia punya banyak sekali sumber daya manusia, terus kita punya cost of payroll apa namanya gaji kita atau upah kita itu rendah gitu. Tapi Vietnam juga bisa kasih yang sama gitu kan, nggak ribet gitu ya, perizinannya oke, kepastian hukumnya ada, nggak demo gitu. Jadi itu lebih memancing asing untuk masuk ke Vietnam gitu. Jadi Vietnamnya aja kemarin itu ekspektasi growth 2024 6,5%, ini bisa 7% loh. Jadi kan di atas ekspektasi gitu. Dan akhirnya pemerintah Vietnam itu menargetkan sampai 8% dengan cara apa? Dengan dia mengurangi kementerian dia dari 30 ke 22. Di Indonesia itu berbeda. Malah ditambah sampai 100 berapa pejabat gitu kan. Jadi belum staf khususnya dan sebagainya. Jadi total-total 300 jabatan gitu. Jadi itu agak anomali yang dan aku yakin asing juga baca apa yang terjadi ya, terutama untuk analis-analis dari asing itu pasti mereka juga melihat gitu. Sehingga kalau kita lihat ya tetap mengalir terus. Nah ini sampai kapan? Nah ini yang ya memang terlalu pendek ya untuk menilai kinerja dari Pak Prabowo ini kabinetnya karena masih 100 hari lebih gitu kan. Tapi kalau menurut banyak pengamat 100 hari ini adalah saat yang krusial untuk menentukan step berikutnya. Kalau 100 hari ini tidak dimanfaatkan dengan benar, nah akhirnya kehabisan waktu untuk bisa bersaing sama negara lain gitu. Kayak basicnya kayak lu bangun rumah itu fondasinya itu belum kebangun ini masih masih membaca. Nah itu tuh yang mungkin jadi PR ya kalau kita ngomong Cortex aja sampai pusing kepalanya. Yang orang bilang 3 triliun untuk Cortex gitu ya, itu nggak beres, apalagi mau nganu Danantara yang 14.000 triliun begitu ya, itu kan sindiran yang wow gitu untuk government. Jadi bukan kita nggak dukung government, tapi ini juga merupakan di era demokrasi seperti ini orang tuh bisa berpikir yang
eh, apa ya, sangat-sangat liar gitu ya. Jadi ya mungkin ini tugasnya dari juri bicara presiden ya untuk bisa agar menteri-menteri juga tidak bersilang pendapat, tidak beda pendapat. Kalau bicara juga Lebih kan beda ya. berarti Kita kita jadi pejabat sama kita jadi rakyat biasa itu pasti akan beda. Jadi betul. stylenya mesti disamakan mungkin. Apa ya? Ada benang merah di mana lebih baik kalau memang susah ngomong no comment aja gitu. Itu sih kalau aku lihat dari internal seperti itu, eksternal juga nggak bagus gitu. Jadi kayak double double trouble Iya, ya. betul. Aku rasa seperti itu gitu. Oke, nah jadi sebenarnya trauma bukan cuma dari tekanan global doang gitu, tapi Ya, memang dari internal sendiri yang memang dari efisiensi anggaran, kemudian dari danantara dan iya, masalah lainnya ya betul gitu. betul. Oke, waduh, memang cukup menjadi PR ya Pak. Iya benar-benar. Nah, lalu gimana nih Pak kalau misalkan ya gitu, IHSG ini rebound, kira-kira biasanya ini sektor mana dulu sih Pak yang lebih cepat gitu untuk recovery-nya gitu Pak? Oke. Nah, apakah Nah, perbankan dulu yang bangkit atau apa nih Pak? Dan apakah masih ada upside gitu untuk sektor komoditas nih Pak di tengah memang yang lagi perang dagang yang terjadi saat ini gitu Pak? oke, kita lihat bahwa secara year to date ya, ini aku tanggal 19 ke tanggal 20 belum keluar di tempat aku. Tanggal 19 itu untuk IHSG sendiri itu kan merah. Indeks yang lain itu semua merah. Kecuali yang merahnya paling tipis, tadi bener Q45 juga merah dalam ya. Itu cuman indeks ESG Leaders. Nah, di indeks ESG Leaders top 3-nya itu kalau nggak salah Goto, MTEK, SMA. Ya, itu tiga yang positif. Sebentar, biar nggak salah kita lihat. ESG Leaders Index ini dia bisa ngebit ISG sih. Itu yang nomor satu SMA, di mana SMA ini year to date dia naik 36,53%, MTEK dia menguat 30,08%, GoTo dia menguat 14,29%. Sisanya itu ada Akra, Tebik, BNI, dan Sido. Ya, yang tidak minus tapi positif. Jadi nggak banyak pilihan saham yang bisa kita lihat di sini. Kalau kita bicara sektoral, sektoral yang paling menguat paling tinggi itu adalah sektor teknologi. Lainnya itu merah. Jadi kita ada 11 sektor di ISG, cuma sektor teknologi yang menguat tadi sebelum transaksi hari ini itu dia menguat 22%, hampir 23% gitu ya. Kalau kita lihat di teknologi itu di leadingnya oleh WiFi ya, WiFi ya, jangan WiFi ntar bingung demeternya apa ya. Solusi sinergi ini dia menguat 404,88% year to date ya. Lalu ada MLPT, ada Edge, ada CBR, ada WIRG, ada MTEK juga, MTEK karena dia masuk teknologi gitu. Ada buka aja bisa naik ya 21,60% sektor teknologi. Ini kalau kita lihat bahwa sektor teknologi menguatnya sama dengan ketika kita trade war 1.0 di tahun 2018. Jadi kalau kita baca reportnya ada satu sekuritas, itu kita baca bahwa memang di tahun 2018 ketika trade war-nya Trump pertama itu teknologi yang menguat. Dan sama dengan trade war yang kedua ini, teknologi yang sampai 23% hampir gitu ya. Mungkin kalau hari ini harusnya lebih tinggi lagi dari 23% karena WiFi hari ini naiknya lumayan ya. Gitu. Jadi belum ada sektor yang ada financing, jadi finance itu dia kemarin sebelum hari tanggal 19, tanggal 18 itu dia menguat 1% doang, tipis banget. Itu karena bank-bank pada naik ya waktu itu, Betul. gitu ya. Jadi harapannya kemarin itu karena ada Danantara. Jadi Danantara itu kan eh, dia terdiri dari BRI, BMRI, terus apalagi ya, sebentar, biasanya nggak salah. Ada Antam itu juga masuk ke Danantara ya. Saham-saham yang relate ke Danantara. Oke. Ini ada BRI, Telkom, BMRI, BBNI, PLN, Main ID, sama Pertamina. 7 ini, tapi PLN kan nggak listed. Pertamina nggak listed. Nah, Main ID ini isinya adalah Antam, PTBA, sama TINS. Nah, jadi kalau teman-teman lihat sentimennya Danantara, memang hari Senin, Selasa itu perbankan naik. Begitu kan. Tapi begitu Rabu, BI rate tidak turun, ya kan? Anjlok lagi itu Iya. bank-bank begitu. Jadi tapi yang menguat mungkin cuma Teams, lalu kita lihat eh, PTBA ada dikit, Antam yang menguat ya. Kita lihat bahwa Antam cukup mewakili Antam dan Teams ini cukup mewakili dari Danantara ini sendiri. Gitu karena dia masuk di main ID tadi gitu. Jadi kalau dibilang kedepannya apakah energi atau komoditas, aku masih melihat bahwa sentimen Danantara ini mungkin lebih ke Antam, PTBA, dan TINS. Ini disclaimer on semua ya, kalau aku boleh lihat karena memang main ID ini cukup cukup besar dan ini kan relate sama
punya government gitu ya. Jadi mungkin lebih gampang buat government untuk kalau misalkan Danantara mengelola dana ya di sini-sini nih. Oke. Nah, Pak, ada pertanyaan berikutnya nih, Pak. Kira-kira nih, Pak, untuk strategi ya, bagaimana sih, Pak, strategi untuk menghadapi kondisi pasar gitu, pasca earning yang dibawa, ya memang nggak semuanya sih, misalkan yang kinerja memang mix gitu. Nah, ditambah lagi kondisi global yang masih tertekan, belum lagi ya untuk dari domestik sendiri ya dari sisi geopolitiknya sepertinya kurang kondusif gitu ya, Pak. Ya. Nah, kira-kira gimana nih Pak strateginya untuk menghadapi kondisi pasar saat ini nih Pak? Sebenarnya kalau tempat aku tuh selalu ngikutin flow. Jadi kita selalu melihat karena sekarang kan sentimen tuh asing. Jadi mau nggak mau kita melihat asing ini keluar masuk di mana gitu. Jadi kalau dia keluar di perbankan, dia masuknya di mana gitu ya. Kalau di tempat kita database kita di sini ya, asing tuh sebenarnya masuk ada di ADMR, ada di energi, BRMS. Jadi hari ini lihat BRMS luar biasa ya. Iya Lalu betul. ada AALI, ini nggak terlalu besar tapi karena AALI itu lebih kecil ya volumenya, tapi asing ada masuk di situ. Juga ada di saham Indosat. Jadi Indosat itu walaupun ketika dia rilis laporan keuangan sebenarnya nggak jelek, tapi di bawah ekspektasi. Nah ini kadang-kadang orang begitu di bawah konsensus langsung dibuang gitu ya. Padahal aslinya nampung Indosat ini cukup cukup besar ya. Indosat asing di Indosat ini dia beli gitu. Jadi aku lebih melihat karena sentimennya di asing yang jualan, kita melihat saham-saham yang asingnya melakukan pembelian gitu. Jadi kita ngikutin flow-nya asing kan, karena kan lebih dominan asing nih saat ini gitu. Lebih ke situ sih untuk melihat apa flow-nya itu di situ. Oke, oke. Wah, menarik banget nih untuk Visto ya. Jadi memang di tengah kondisi SG yang masih wah volatile banget gitu ya. Nah, ini menarik banget nih dari saham daily tipsnya nih, ngikuti flow asing gitu. Nah, Ya, asing kemana gitu. Nah, ini bisa jadi strategi nih. Karena memang kalau kita lihat ya, apalagi misalnya asing jual di banks gitu, memang IHSG-nya gitu tertekan karena memang bobotnya tertekan. juga besar ya. Ya, Dan bisa besar. diperhatikan juga tuh kan BRMS nih ada info gitu untuk asing. Wah, ini kan hari ini cukup solid juga ya untuk Masuk. Ya, BRMS, betul. bisa dan lain-lainnya tuh. Jadi jangan khawatir nih kan Viso, misalkan ada laporan keuangannya rilis terus dibawa konsensus pasar, nah bukan berarti ini jelek gitu ya, tapi harus lebih di cross check Iya, lagi. tepat. Betul. Oke Pak, kita ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, kalau misalkan untuk momen saat ini gitu Pak, mending kita beli buy on weakness atau baiknya sih wait and see dulu hingga nunggu kepastian arah pasar atau gimana nih Pak? Oke. Kalau Kan kalau tadi buat kan kita gini, jadi di saat market yang nggak enak ini, mesti punya satu saham yang kita hafal geraknya. Contoh BRMS, ya ini paling gampang. BRMS itu kalau kita lihat under 400, turun sampai 350, dia bisa turun lagi sampai 320, 330, setelah itu dia pasti rebound lagi. Jadi kayak berulang. Nah, ketika kamu misalkan market lagi merah nih ya, ini disclaimer on ya, kamu nggak suka punya banyak saham yang dipegang, pusing kepala. Mau pegang sahamnya PP turun begitu MSCI nggak dipertimbangkan untuk di review, wah dibuang semua begitu kan. Nah, kalau kayak gitu kan butuh orang-orang yang nekat ya. Begitu dia ARB, BTR ARB berani ambil gitu ya. Terus rebound lagi cuan. Tapi kalau kita lihat aja, misalkan menurut kamu ini turunnya udah nggak wajar nggak? Buangannya berapa banyak? Begitu kan? Kan orang kalau buang-buang nggak mungkin sampai buang terus kan? Pasti betul. ada masanya di mana jenuh buang gitu. Apakah saham-saham PP ini kalau dibuang minus 10%, setelah itu pasti ada rebound. Nah, jadi kayak harus tunggu strategi mana saham-saham yang kamu udah apal banget nih pola-polanya kelompok-kelompoknya misalkan kalau di sahamnya PP ini kalau minus 10% ke bawah kita berani tuh mulai mulai key in, tapi kalau masih cuma 5% nanggung biarin aja deh gitu kan, karena kalau prinsip aku lebih suka BOW daripada BOB gitu. Jadi Oke, ya kita kan prinsipnya maunya beli di bawah jual di atas kan harganya, betul, bukan betul. kebalik beli di atas lebih mau jual di atas lagi ya kalau naik gitu kan. Jadi kayak resikonya lebih ke BOW. Jadi aku selalu melihat bahwa kayak BRMS contohnya ya, BRMS itu dia punya project masih terus sampai tahun 2027 ya kan. Terus dia punya produksi makin tinggi gitu ya. Pada BRMS ini pada fase yang ekspansi. Jadi kalau ada perusahaan yang ekspansi bangun pabrik apa-apa tuh aku suka, karena growth investing itu dia kan lebih tinggi hasilnya dibandingkan perusahaan-perusahaan yang sudah stable gitu. Pergerakan harga sahamnya juga akan beda gitu, karena orang akan lihat anak kecil yang masih belia dibandingkan orang yang udah dewasa kan pasti beda ya gitu. Jadi pasti akan lihat
ini potensinya gede ini gitu. Jadi akhirnya orang akan mengambil saham-saham yang masih tumbuhnya itu masih tinggi gitu. Area untuk dia berkembang dibandingkan misalkan saham-saham yang udah stagnan kayak Unilever gitu kan ya, udah gede-gede gitu kan, laba-laba tapi growth-nya udah nggak, makin turun malahan gitu kan, sudah Betul. nggak ada growth begitu, sudah fase jenuh lah. Jadi kita mesti pilih-pilih saham-saham mana gitu. Dan kalau di saham diri sendiri kita ada namanya stock universe ya, jadi nggak 955 saham semua di screening setiap hari, pusing modiar gitu ya. Sehingga kita setiap 3 bulan sekali secara fundamental tuh kita screening, kita pilih cuma 98 atau sampai 100 saham aja. Jadi day to day itu cuma 100 sahamnya yang di otak atik, yang diliatin gitu. Jadi sehingga kita akan apal sendiri sebenarnya. Dalam case-nya sekarang banyak asing yang jual, otomatis kita nggak terlalu banyak pegang saham perbankan dong. Karena kita lihat BBRI bisa anjlok seperti itu kan, sampai 30%-an. Jadi buat kita tunggu dulu gitu, walaupun dia 39 naik 41, turun lagi 38 90 naik lagi gitu kan, kayak begitu-begitu aja, sehingga kita nggak mau ambil resiko di situ. Kita pilih saham-saham lain kayak di perbankan, sebenarnya ada saham yang bagus ya, yang mungkin orang nggak lihat gitu ya, ya itu ada gitu. Tapi kita nggak bisa ngomong di sini ya. karena sahamnya belum rally terlalu tinggi gitu ya. Jadi aku nggak berani mention di sini. Tapi ada saham selain Big Four itu yang sebenarnya menarik sekali. Bahkan yang satu udah sampai 90% penguatannya. Yang satu masih 7%. Nah, yang 7% ini kalau teman-teman jeli, kalau ketemu, nah itu mungkin kesempatan buat kita bisa. Jadi kayak mesti melihatnya itu satu-satu ini kinerjanya seperti apa. Nah, setelah kinerjanya dapat stock universe-nya, baru kita lihat teknikalnya seperti apa. Mana yang menurut kita memungkinkan kita key in di situ gitu. Oke, wah menarik banget ya. Jadi nih kondisi saat ini ya lebih untung kalau dari saham daily sendiri ya. Ini lebih suka buy on weakness nih. Contohnya Yes. BPS memang patternnya berulang tuh bisa Ya, diperhatikan nih ketika di area bawah 350-an gitu kan. ya, Bisa diperhatikan bisa nih, itu kan. Tapi di disclaimer on ya, ya, seperti itu. sekarang dulu. Tapi nggak salah juga untuk bisa menjadi referensi Dan nih, kita wah karena itu mesti lihat menarik ini banget nih. Ya, momentumnya. Tadi kan kita bilang kalau di trade war yang pertama kan teknologi, dan sekarang juga teknologi terbukti sampai 23% penguatannya sektoral gitu ya. Mau WiFi yang naik, mau MTech yang naik, itu tetap teknologi. Nah, ketika terjadi perang, dunia nggak baik-baik aja, apa safe haven? Safe haven itu kita kemana, ke emas. Nah, kalau kita lihat kayak BRMS, Antam, itu tetap naik kan, gitu. Karena kita tahu orang akan lihat ke emas, dan harga emas tuh all time high. Jadi kita nggak usah main yang terlalu ribet lihat sektor yang lain, tapi kita lihat bahwa memang eh, di saat orang bingung mau usaha apa, trading apa gitu ya, kita lihat bahwa emas ini akan dipegang orang karena emang sebagai lindung nilai yang teraman ketika dunia ada kena virus, ada apa peperangan secara fisik pun itu pasti akan pegang emas gitu. Jadi kayak mesti tahu temanya ini apa nih, kalau kalau lagi gonjang ganjing apa yang harus kita pegang gitu sih. oke, wah menarik banget nih. Nah, iya nih, untuk kan Viso yang pengen bertanya, boleh banget ya tulis aja di kolom komentar atau di kolom question ya, nanti Ko Doni yang akan jawab. Oke, kok ini mungkin ini udah beberapa pertanyaan masuk, kita masuk ke Q&A ya. Nah, Boleh, ini boleh. Q&A pertama nih kok, dari Kak Dandi Nur Prastio. Bagaimana kok tanggapannya terkait akan diresmikannya Danantara? Apakah Big Banks akan menjadi pilihan dan bisa ngedorong kinerja di sektor perbankan? Ya, gimana nih kok? Oke, tadi mungkin bisa udah aku jelasin ya mengenai Iya, Danantara. Sebenarnya kalau kayak Danantara ini masalah trust issue begitu ya. Kita di saham dulu juga udah kasih buat polling ya. Memang 90% pesimis ya gitu ya. Jadi kan kita lihat bahwa ada kasus kayak asuransi Jiwasraya, lalu Asabri, lalu Taspen gitu ya, terhadap pengelolaan itu kan benar-benar rugi gitu ya. Jadi eh, trust issue ini ya wajar, tapi buat aku kasihlah kesempatan ya kan, jangan jadi pesimis terus gitu kan. Mungkin ya bisa seperti Temasek gitu ya. Dan ya Temasek aja rugi tahun 2024 ya. Cuman mungkin mereka tidak ada skandal korupsi, jadi benar-benar emang rugi karena investasi begitu ya. Lalu kalau dibilang tadi apakah bank-bank akan menguat, sebenarnya sentimennya begitu dan antara mau apa diresmikan itu kan, makanya hari Senin Selasa nggak menguat ya bank-bank itu. Tapi begitu ada berita bahwa wah ini konseptornya dan antara ini pernah ditahan lah apalah, itu kan jadi satu bad bad sentimen ya
untuk Danantara itu sendiri, untuk perbankan itu sendiri. Bahkan ada ajakan untuk memindahkan uang dari bank plat merah ke bank biru gitu ya. Itu kan juga sempat jadi pergunjingan. Jadi Betul, sentimen-sentimen betul. ini mungkin asing juga takut. Akhirnya dia juga keluar gitu. Apalagi ketika BI rate tidak turun, didukung itu jadi melemahlah perbankan ini. Makanya kita lihat bahwa lebih enaknya itu lebih ke yang tadi yang aku bilang dari komoditas yang tadi ya, saham-saham yang ada di main ID tadi, kayak misalkan Antam, lalu Teams ya, itu mungkin aku lebih nyaman di situ dibandingkan aku memilih perbankan, begitu karena Hmm, aku melihat bahwa kalau kayak emas itu asing masih tahu emas ini ada nilainya untuk safe haven gitu betul. ya. Kalau timah Indonesia punya produksi timah itu paling bagus asalkan nggak dikorupsi kayak kasus yang berapa ratus triliun itu kan. Jadi kayak timah sendiri terus PT Tims ini juga berbenah begitu. Jadi menurut aku di ataupun PTBA ya cukup cukup lumayan solid untuk PTBA walaupun memang harga batu bara udah sampai 102 gitu ya turunnya gitu. Jadi ya mungkin aku lebih memilih daripada perbankan tadi, aku lebih memilih untuk di komoditas yang ini tadi itu, Oh, gitu. Untuk Danantara ya. nah, jadi untuk Kak Dandi semoga terjawab ya. Jadi tanggapan terkait Natara, wah keren banget nih untuk Sam Daily buat sampai buat kuesioner gitu. Mana 98% ini ya kurang optimis, ya bisa bukan kurang Timis. optimis lagi, tapi pesimis gitu. Nah, terkait untuk Big Bang sendiri, nah ini salah jadi pilihannya yaitu lebih ke komoditi nih dari untuk Doni sendiri ya. Nah, semoga Kak Dandi terjawab. Nah, ini kita ada pertanyaan berikutnya. Ini saya coba cek lagi ya, Pak. Wah, ini banyak banget nih. Coba saya cek. Nah, barangkali terlewat gitu kan karena di sini di kolom komentar ya barangkali ke pendem gitu ya bisa tulis aja lagi nih biar pertanyaannya muncul lagi ya di kolom chat paling terakhir gitu. Oke, wah ini yang join sebentar Pak. Oke, nah ini dari Kak Namraj nih. Nah, kalau pendapat Bapak soal WiFi dan isunya dengan ISAT bagaimana nih Pak? Wah, ya nih benar karena memang akhir-akhir ini ya ada muncul isu terkait di mana WiFi ya Pak. WiFi ini kan sebenarnya lebih kepada ketika dia adiknya Pak Prabowo Hashim ya, Pak Hashim itu masuk ke WiFi ya. Jadi ini tentu kita lihat naiknya itu terus-terusan gitu ya. Dan WiFi cukup menarik ya. Sebenarnya dia dari advertising digital dia beralih kepada uh, networking tadi ya, kembali kepada fiber optik ya. Dia kerjasama sama kereta api Indonesia gitu dengan bagi hasil masalah 70 banding 30. Lah terus dia mulai merambah untuk ke daerah-daerah. Jadi dia mulai bisnisnya itu ke B2C, ke customer. Jadi bayar 100.000 aja dapat 100 Mbps gitu. Jadi internet murah gitu. Dan dia tahun 2025 ini kalau nggak salah targetin 2 juta pelanggan baru itu dengan voucher yang 100.000 tadi dan juga 300.000 pelanggan baru dengan harga itu 250.000 kalau nggak salah. Jadi sangat masif sekali. Jadi dia akan menjadi kompetitor dari Telkom sebenarnya. Jadi kalau teman-teman lihat, kenapa sih Telkom kinerjanya lebih kalau dibandingin sama Excel dan ISAT itu jauh berbeda, ya kan? Kalau kita lihat Excel itu sangat bagus karena Excel Axiata ini kan dia sudah akuisisi si Linknet ya. Jadi makanya ketika di 2024 itu dia lapangan keuangannya bagus karena sudah dikonsolidasi full consolidate di Q4 2024 untuk Excel gitu. Sedangkan Indosat sendiri sebenarnya dia tidak jelek begitu. Tetapi mungkin di bawah konsensus itu saja. Tapi dia masih cuan ya. Kalau kita lihat mana ya Indosat, entah kita agak anu sedikit ke infrastruktur ya. Indosat itu laba bersih 4,9 triliun naik 9%. Jadi sebenarnya masih oke gitu untuk Indosat. Kalau Telkom dia belum ngeluarin resultnya ya karena masih diaudit untuk yang Q4. Nah, untuk Telkom sendiri itu nggak cuman WiFi aja saingannya, tapi ada PLN. Jadi PLN itu punya produk namanya MyIcon, MyIcon Plus. Nah, itu kalau misalkan Mbak Lia di rumah internetnya suka ngadat gitu kan, nggak jelas gitu ya. Yang punyanya PLN ini bagus banget karena dia saya yakin setiap rumah ada tiang listrik ya. Jadi dia akan PLN itu cuma butuh 1 hari semua pakai aplikasi MyIcon Plus, daftar besoknya tuh
petugasnya datang, dia tarik kabel dari tiang listrik ke rumah, disambungin ada alatnya, eh, itunya, codernya, udah kita bisa internetan dengan harga yang cukup terjangkau dan itu bisa dibanding dengan TV kabel. Jadi saingannya Telkom itu selain WiFi tadi, selain punyanya Elon Musk yang Starlink ya, bisa 100 pengguna, satu RT itu bisa pakai Starlink kan, nggak perlu pakai Telkom gitu kan. Jadi kayak bener-bener ini suatu pukulan buat Telkom ya kalau buat aku. Jadi untuk WiFi sendiri ini sentimennya eh, Pak Hashim itu cukup besar sih gitu. Jadi Betul. kemungkinan buat aku dengan dia masuk ke B2C itu akan menambah pendapatan dia. Dan kalau kita lihat WiFi ini laba bersih naik 339% year on year ya, menjadi 152,1 miliar. Pendapatannya dia naik berapa ini? Wah, hilang di sini. Tapi kalau kita lihat memang cukup cukup lumayan tinggi ya, kalau dari labanya aja naiknya 339%. Begitu. Jadi dengan melihat dia masih ekspansi, kembali lagi aku bilang aku suka saham-saham yang ekspansi, tapi kalau saham yang udah tinggi seperti itu ya, walaupun ada sekuritas yang targetnya sampai 2.500 ya, kalau teman-teman baca di Bloomberg Terminal ada kan targetnya 2.500 itu. Betul. Teman kita mesti lihat ketika dia buy on breakout saham-saham yang lagi rally ini harus benar-benar disiplin untuk masang stop lossnya di mana gitu, jangan sampai nyangkut gitu ya, maksudnya karena memang animonya lagi ke situ gitu, cuman ya kita mesti hati-hati untuk itu. Betul, betul. Jadi untuk WiFi sendiri memang masih ekspansi, dari laba juga memang naik signifikan gitu, ditambah Ya lagi betul. memang ada Bapak Prabowo Hashim ya di Eh, eh. WiFi, kemudian ditambah lagi ini memang fokus ke B2C ya, jadi tambah katalis positif nih. Tapi hati-hati juga ya, karena harga udah cukup tinggi, ya meskipun Rally masih ya menarik, tinggal betul. dipantau aja nih supportnya gitu. Iya iya iya. Wah, ini ke pertanyaan ini banyak yang menyapa nih ke Pak Doni. Oke, wah, mantap sekali nih. Kita lanjutkan lagi ya, Pak, ke pertanyaan Mm-mm. berikutnya. Nah, ini dari Kak Cindy. Ini saham Antam, Kak. Wah, ini boleh, Pak, mungkin untuk review Iya, sedikit, Pak. tadi Antam udah dibahas ya, tapi Iya, sebenarnya kalau kita lihat secara produksi Antam masih bagus ya. Jadi aku rasa tadi tema gold itu masih berperan penting di Antam, dan kalau year to date saya belum cek ya. Tapi so far sih Antam harusnya positif ya year to date. Wait, kita ada Antam di Antam. Mana nih Antam? Oke, saya masukin ke ini aja deh tabel saya. Kalau ini tabel bantuan ya. Kita di Samdu itu punya tabel bantuan untuk bantu kita lihat Antam. Antam posisinya to date positif 10,49% gitu ya. Ini upside-nya itu sudah dilewati sebenarnya. Jadi ini kalau kita bilang dia bisa buat titik yang titik target yang baru untuk Antam gitu ya. Posisinya juga indikator kita buy di situ. Volume naik 94,6 juta share secara average, lalu frekuensi naik 15.000 kali. Jadi cukup menarik, dan asing kita lihat ada kenaikan pembelian 70 juta share. Jadi secara flow ya, buat aku suka sama Antam hari ini, dan mungkin dari seminggu yang lalu, karena emang kita lihat Antam itu diakumulasi secara pelan 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 gitu, dan mungkin 2 hari ini Antam lumayan ya, sampai orang lihat oh ini Antam bener-bener sama kayak BRMS, kayak apa, salip-salipan gitu ya. Tapi ya mungkin karena Antam harganya 1.600-an 1.500-an, kalau BRMS kan masih under 300 400 430 gitu ya, masih oke untuk dengan uang yang sama masih bisa dapat lot yang banyak gitu ya. Jadi kalau untuk Antam aku rasa so far cukup strong ya, apalagi dengan Danantara sentimen gitu ya, kayak udah mulai udah naik 10% nih, berarti sudah ya belum ketinggalan juga, tapi sudah lumayan ya di saat market sudah merah merona terus gitu ya, kita lihat Antam lumayan. Oke, semoga untuk Kak Cindy terjawab. Ya, di sini masih ada banyak pertanyaan nih, Pak. Kita mungkin lanjut lagi ya, Pak. Nah, dari Kak Samsung pengen nanya terkait ITMG. Oke, nih Pak, mungkin boleh Pak dijawab. ITMG ya, ITMG Betul. dari kita itu belum
karena memang secara frekuensi juga masih lemah, jadi belum terlalu kuat untuk EMG. Asing juga masih terus jualan, jadi aku masih konsisten bahwa aku masih melihat flow dari asing untuk ITMG gitu. Jadi overall sih mungkin kalau kita mau pilih call ya, mungkin aku lebih lihat itu tidak di ITMG gitu. Dan nggak terlalu banyak sih saham-saham call yang bisa dilirik gitu ya. Mungkin Indi yang so far positif 10% secara year to date gitu ya. Kita juga lihat Indi ini secara volume juga bagus, frekuensi akhir-akhir ini udah mulai berkurang ya. Tapi Indi beberapa hari yang lalu itu cukup bagus untuk Indi. Cuma kita lihat bahwa memang batu bara turun terus gitu ya. Batu bara itu turun udah berapa sekarang persentasenya? Bentar ya, aku lihat komoditas kita 2024. Ya, untuk coal itu dia minus 18%. Jadi kayak memang untuk sektor batu bara nih kurang ketolong ya. Karena year to date, jadi dia akhir Desember tuh harganya 126,75, sekarang di 103,50, jadi minus 18%. Jadi kayak kinerja dari emiten-emiten batu bara mungkin juga nggak akan terlalu bagus ya kalau buat aku. Jadi kalau teman-teman lihat pasti resultnya juga cek aja ya biar kita nggak asal ngomong. Tadi apa ITMG ya? Iya, betul. Kita ITMG kita lihat aja langsung ITMG. Ya, Q1 aja dropnya itu hampir dua kalinya. Q2 juga masih drop, Q3 agak membaik sedikit dibandingkan dengan Q3 tahun 2023 gitu. Dan kalau kita bilang year to date-nya masih minus 1000 poin ya. Jadi buat aku ITMG ini mungkin nanti akan sentimen dividen, kemungkinan ya, yang bisa up dia, tapi secara kinerja sih turunnya karena apa? Karena harga dari batu bara tadi udah turun 18%. Jadi secara kinerja sih aku rasa akan drop sih. Oke. Nah, jadi untuk MG secara kinerja masih drop ya, bahkan untuk harga batu bara sendiri memang yang udah turun 80%. Nah, ini sentimen positif mungkin lebih karena dividen ya, Iya, seperti itu. betul. Nah, Pak, ada pertanyaan berikutnya nih. Nah, kok kira-kira saham-saham Konglo bisa masuk indeks MSCI nggak? Mungkin kalau yang dimaksud saham-sahamnya Pak PP ya. Eh, Jadi sahamnya Pak PP ini ada kemungkinan untuk bisa masuk lagi di review. Dalam arti masuk untuk di review ya, bukan bukan akan langsung masuk karena MSCI itu kan pasti dia akan di review bahwa secara ada hitung-hitungannya gitu kan ya. Free floatnya masuk enggak gitu kan. Kalau nggak masuk atau dia curiga ini bukan bukan dari masyarakat tapi dari owner, dia nggak akan masukin lagi gitu karena terlalu drama untuk saham-sahamnya PP ini masuk di MSCI ya, ataupun masuk di FTSE. Jadi kalau kita baca bahwa memang untuk PTRO brand cuan ini akan dipertimbangkan untuk review indeks Mei 2025 gitu ya. Jadi paling lambat tanggal 11 April. Karena kalau kita lihat kemarin kan tidak dimasukkan ya untuk dalam review yang Februari kemarin gitu ya. Jadi tanggal 3 Maret sampai 2 Juni itu nggak ada itu sahamnya PTRO Brand dan Cuan, tapi akan dipikirkan ulang untuk masuk, bukan masuk, tapi untuk di-review di indeks Mei 2025 sampai lambat tanggal 11 April. Jadi mungkin kita mesti lihat pengumuman lagi. Mungkin tanggal 10 April dia ada pengumuman, oke boleh nih tiga saham ini dipertimbangkan akan masuk dalam perhitungan mereka. Bukan masuk untuk indeksnya, tapi dihitung dimasukkan dalam oke ini bisa masuk ini hitung-hitungannya masuk nggak, kalau hitungannya nggak masuk ya sama aja nggak jadi gitu ya. Oke. Karena Konglo sekarang nggak terlalu ini ya, nggak beda sama tahun 2024 ya. Kalau kita ngomong-ngomong Konglo punyanya grup Salim aja cuman MTEK sama Dinet yang hijau. Untuk PP itu grupnya Barito ya, PP ini itu PTRO aja ada 33,94%, TPA baru 4%. Terus grupnya Jarum itu cuman data aja ya, data ini kan eh, connect ke telco ya. Untuk data dia naik 163,87%. Grupnya Triputra nggak ada. Grupnya MNC tidak ada. Grupnya Tankop tidak ada. Mungkin PV yang 5,71%. Grupnya Lipo ada MLPL, ada LPLI, ada MLPT. MLPT yang ini yang nomor 2 setelah WiFi ya.
Lalu grupnya Sinarmas itu cuman SMMA ya SMMA lah. Kalau friend aku nggak ngerti ya karena 23 sama 27 rupiah itu nggak ada masuk hitungan. Grupnya MTech, nah ini yang mungkin kita lihat cukup menarik ya karena MTech itu naik 30,08%, HCMA naik 36%, Buka sekalipun itu naik 21,60%, Same menguat 12,88%. Jadi kalau di Blangkong lo yang lagi oke grupnya MTech sih. Ini yang kita lihat cukup lumayan gitu ya untuk kalau kita bilang Konglo ya Bakri kita ada BRMS ada Dewa lah ya. BRMS menguat 24%, Dewa menguat 30%. Untuk Tohir itu sendiri Goto dan MDKA ya. MDKA ini kan kalau nggak salah keluar dari MSCI ya, jadi kemungkinan untuk exit aja naik untuk exit gitu ya. Oke, Bapak ada pertanyaan lagi sebenarnya BMRI udah dibahas nih Pak, mungkin karena ketinggalan, mungkin boleh nih Pak bahas Ya, sedikit. kalau BMRI sebenarnya secara kinerja oke-oke aja, ya bukan yang jelek gitu. BMRI tetap positif gitu. Cuman mungkin yang mesti dilihat teman-teman itu adalah berapa besar kredit yang disalurkan untuk EBT. Karena Trump itu nggak suka EBT, dia sukanya energi fosil. Karena kan bank ini yang punya kan apa namanya kebanyakan asingnya. Lalu juga harus dilihat berapa besar sih BMRI menyalurkan kredit untuk infrastruktur di tahun-tahun sebelumnya. Takutnya pada macet ya, itu juga harus dilihat sih untuk BMRI. Tapi secara sentimen positifnya itu kemungkinan Danantara itu dananya disimpan di BMRI. Jadi mungkin itu bisa jadi sektor positif untuk bisa jadi sentimen positif ngangkat harganya BMRI mungkin ya, animonya gitu. Itu sih. Oke, nah ini dari Kak Great, thanks nih Pak Ya, Doni. Oke, ya. kita lanjut ya. Oh, ada yang nanya BBRI juga nih Pak. Wah, mungkin ketinggalan boleh Pak sedikit-sedikit ya Pak. Jadi BBRI kan emang lebih pada UMKM ya. Jadi kita lihat tadi aku sempat bilang ya, gimana sih ketika BI rate 6 bulan ini turun 50 basis poin, tapi tingkat suku bunga pinjaman malah naik gitu. Jadi mungkin ini juga jadi sentimen negatif untuk BBRI ya, walaupun dia punya CKPN yang lebih tinggi untuk antisipasi yang namanya NPL UMKM gitu kan. Bahkan pemerintah udah mengeluarkan aturan untuk bisa memutihkan bad debt yang lama-lama gitu kan. Gitu. Jadi eh ya aku lihat belum belum ada sentimen yang kalau kayak tadi kan mungkin BMRI di Danantara ya gitu lalu BBRI di HE gitu kalau BRIS di Bullion Bank gitu BBRI Bullion Bank itu ada pegadaian sama BRIS sebenarnya ya Pegadaian itu pihaknya BBRI. Jadi mungkin bisa karena sebagai induk gitu ya dapat kecepatan I don't know karena Pegadaian kinerjanya cukup cukup solid ya growth gitu karena orang sekarang bisa beli emas digital di aplikasi Pegadaian jadi kalau emak-emak kita beli emas itu biasanya emas batangan ya simpan di rumah dirampok hilang ya mau masuk SDB susah ya tua-tua suruh ke bank ke SDB tapi kalau sekarang kita mau beli emas mau jual emas nabung emas semua bisa dilakukan di aplikasi Pegadaian which is Pegadaian ini anak usaha dari BBRI begitu jadi kalau buat aku kalau ekonominya berjalan dengan baik ya program-program pemerintah oke daya beli naik BBRI itu bakalan bagus gitu tapi selama sentimennya masih daya beli masih turun itu kemungkinan BBRI belum lah ya. Tapi bukan berarti khawatir ya, karena aku rasa secara fundamental BBRI itu baik-baik saja gitu. Cuman memang asing unfavorable ya untuk di BBRI gitu. Jadi mungkin mereka merasa bahwa BBRI ini saatnya gue profit taking deh gitu kan. Lo buang-buang, padahal yang buang masih asing sih. Ini kalau kita lihat di MSCI-nya ada saham deal ya, kita lihat BRI hari ini itu dijual 564,06 billion, kemarin dijual 40,36 billion ya kalau hari 18 kan ada pembelian tuh 454 billion lalu Seninnya juga ada pembelian 402 billion tapi sebelum-sebelumnya itu kayak tanggal 14 dia jual 811 billion gitu lalu tanggal 13 Februari 31,22 billion tanggal 12 Februari jual 165,49 billion overall masih jualan asing itu masih habis beli kayak ditipu aja 2 hari jualannya 7 hari belinya cuma 2 hari terus jual lagi gitu jadi masih masih pada tahap yang memang BRI jual makanya aku tuh jujur uh, nggak terlalu fokus di BRI tapi kemarin kita fokus di BRI jujur ya karena kita melihat flow-nya asing di BRI itu lumayan
gitu Hmm, ya. menarik Mungkin ya. karena DHE ya, karena DHE SDA itu kan baru 1 Maret gitu. Jadi mungkin ini ada penurunan di BNI, tapi mungkin akan jadi baik di Maret. Jadi kita akan lihat apakah karena BNI kan sekarang leading ya untuk di Big Bang ini, apakah dia bisa terus leading itu. Nah itu teman-teman pantau aja BNI apakah flow-nya asing. Yang aku bilang aku masih lihat di asing punya flow. Kalau asing masuk kita masuk, asing keluar kita keluar. Untuk hari ini emang asing masih jualan ya di BNI 28,81 bilion gitu. Kalau kemarin asing itu pembelian 44,73 bilion ya, dia masih naik buy sih di sini. Jadi kita lihat akan besok apakah asing masih jual lagi supaya impas gitu ya. Artinya dia main-main aja, masih jualan aja gitu ya. Hmm. Oke, oke semoga terjawab ya. Wah ini nggak berasa ya, udah mau 1 jam Yes, gitu menemani. iya. Wah banyak banget yang antusias nih ke Koh Doni. Wah, Oke. wah ini berhubung waktu sudah mau habis. Makasih banyak ya untuk Pak Doni. Ya Pak sangat sama-sama. insightful sekali Pak untuk ya sharing Boleh, malam boleh. ini. Nah, eh, makasih juga Pak atas waktunya udah bersedia nih join dengan kami gitu. Ya, Nah, untuk kawan Visto ya yang masih kepo gitu kan terkait gimana perkembangan update ya, udah bisa follow nih untuk Instagram Saham Daily biar nggak ketinggalan info terupdate-nya ya, oke. seperti itu. Siap, siap. Oke. Nah, untuk kawan Visa juga jangan lupa ya untuk follow Instagram investasiku juga dan juga jangan lupa untuk bertransaksi di investasi ini mendapatkan MPC point yang bisa ditukar ke reksadana. Ya, Oke, sekali lagi makasih Pak Doni atas sama-sama. waktunya dan sudah join. Sehat selalu ya Pak. Dan makasih juga untuk para penonton ya untuk investasiku yang sudah join dan berdiskusi bersama ngobrol santai malam gitu sambil rebahan sambil duduk ya. Nah, ini juga ada beberapa komentar nih, Wah, dari salah satunya dari kawan Visto nih. Thanks kok Doni dan juga Mbak Lia sangat insightful, sering-sering live ya. Waduh. Oke. Nah, ini mungkin yang belum terjawab ya. Mungkin Pak kalau misalkan ada yang baru muncul gitu ya. Nah, yang belum terjawab mungkin bisa ini ya, bisa DM DM aja. gitu ke Instagramnya Ya, dari betul. Sam Daily ya. Jadi untuk kawan Ya. Visto belum terjawab nih karena baru join gitu ya, bisa. Mm-mm. Nah, ini DM ke Salam Daily ya IG-nya seperti itu. Oke, terima kasih ya untuk semuanya. Makasih juga Pak. Nanti next diatur lagi ya Pak. Ya, 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 silakan, silakan. Ah, Boleh next. oke, oke, oke. Nah, untuk Konfisa juga terima kasih ya. Sampai jumpa di live berikutnya dan happy investing. Dadah. Bye-bye. Selamat malam.